Makanya paling berat amal yang digawi itu dua. Di antara amal yang paling berat dikerjakan oleh manusia, nang banyak syaitan yang menggoda. 70 syaitan mengikat kita untuk mengerti, 70 syaitan menghalang-halangi kita kalau kita hendak menggawi nang dua ini. Pertama menuntut ilmu dan kedua bersedekah. Jadi kalau orang ahli sedekah, kita husnudzon aja walaupun kelakuannya masih ada nang kada baik. Kalau orang ahli ilmu, kita husnudzon aja nang bagus, walaupun kelakuannya masih ada nang kada baik. Cuma setiap sesuatu nang kada baik, siapapun nang mengerjakannya, jangan kita contoh, jangan kita upati. Misalnya ada tuan guru kelakuannya kada baik, jangan kita contoh, jangan kita umpati, tapi sangka baik kita tetap. Sidin kada papai, kada baik karena penghapusnya banyak, sidin diisian. Sidin berilmu, sidin paamal, kemudian sidin maajar, kemudian pulang sidin katuju mangabulakan hajat. Masalah kejahatan sidin, itu nyaman aja sidin dapat keampunan. Nah, kayak itu kita prinsip. Tetap jangan diikut kejahatannya, tapi tetap husnudzonnya itu harus ada. Karena bagi mereka untuk mendapatkan keampunan itu banyak jalannya. Makanya kan kita jangan diulah pandir sebagai menghina, janganlah. Memang itu bacaannya. Orang alim berbuat jahat gana daripada orang yang jahil berbuat jahat dosanya. Itu memang bacaannya kayak itu. Cuma supaya diketahui cepat diampuninya pula lebih cepat orang alim daripada orang jahil. Kenapa? Karena orang alim banyak jalannya untuk dapat keampunan amalnya banyak. Jadi jangan separuh-separuh aja. Bila ada orang-orang berilmu menggawi nang jahat, umah habis-habisan menjahat-jahatkan, habis-habisan menjelik-jelikakan. Karena jahat benarnya itu separuh aja. Padahal walaupun orang berilmu itu lebih baik menggawi nang jahat, dosanya lebih besar, tapi dapat keampunannya lebih mudah karena kebaikannya lebih banyak. Mun orang jahil kadang-kadang ada tahu lawan salah, kalau ada diampuni saja. Jadi jangan kita berpandir misalnya bisa hibat orang-orang kada berilmu aja daripada nang berilmu. Mun orang nang berilmu, orang nang kada berilmu karena kulirnya menuntut ilmu, lalu kejahatannya banyak dan dia kada paham dengan bertaubat, apa jahat. Nah, jadi almarhum ini banyaklah kelebihan-kelebihan yang kita lihat, kita saksikan, kemudian kita ketahui. Yang pertama, beliau ini adalah rajin dalam urusan ilmu. Maka coba kita lihat fadilat orang-orang untuk ilmu. Belum sampai lagi ke majelis ilmu itu sudah banyak dapat kebaikan. Barang siapa berangkat menuju majelis ilmu, menuju tempat ilmu, setiap langkah dinilai 1000 kebaikan, diberi 1000 kebaikan, dihapuskan 1000 kejahatan, diangkat 1000 derajat. Itu tulaknya aja berangkat belum sampai berapa lawas duduknya belum tahitu. Jadi artinya orang-orang yang gawian kada baik tapi mau aja masih lagi memperhatikan dalam urusan ketaatan kepada Allah menuntut ilmu, itu insya Allah mudah dapat keampunan. Makanya majelis ilmu itu perlu dibanyaki di mana-mana ada. Karena dosa banyak juga. Kan penyebab-penyebab dosa ini banyak. Jadi penyebab-penyebab untuk diampuni mestinya harus banyak. Jika kita misalnya penyakit banyak, dokternya harus banyak, insya Allah selamat aja, aman aja. Wah ya ini dosa banyak, penyebab dosa lebih banyak daripada dahulu.
Jadi kita harus lebih banyak juga mencari jalan untuk dapat keampunan berataan daripada dosa. Karena dosa ini menyebabkan hidup kita sengsara dunia dan akhirat. Ya kenapa? Jadi orang berilmu itu, orang-orang untuk ilmu itu jadi nyaman keampunan dan nyaman dapat kebaikan yang hebat. Karena menuntut ilmu di barat. Jangankan nang sampai beberapa tahun siang malam menuntut ilmu, nang ke pengajian seminggu sekali itu di barat. Apalagi nang hakun nang misalnya beberapa tahun syaitannya banyak. Maka Allah Ta'ala itu membalas as-sawab ala qadri ta'ab. Balasan pahala dan kebaikan keberuntungan kenikmatan itu tergantung keuyuhannya menyandang. Bila gawiannya itu berat, maka balasan keuntungannya itu hebat. Asal bujur-bujur kita itu menjalankan dengan baik. Kayak orang naik haji itu kan berat, kalau gawiannya duitnya keluar, gawiannya berat. Tapi bilanya mabrur apa? Bukan diampuni dosa saja. Al hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Kalau haji nang mabrur kada ada balasan kecuali surga. Kada ada. Kalau misalnya diampuni dosa sekian, kada ada, langsung surga balasannya. Karena beratnya itu ibadah. Zakat. Sebagian ulama mengatakan zakat itu seafdal ibadah wajib. Itu ada sebagian, tapi yang paling kuatnya seafdal ibadah wajib adalah sembahyang. Tapi ada artinya masih didengar lagi pendapat itu. Seafdal ibadah adalah zakat yang di dalam rukun Islam itu. Kenapa? Karena mengeluarkan zakat itu berat banget. Musa juta 2 juta bejakatnya mana? Coba orang bisi duit misalnya 1 triliun. Kalau 1 triliun itu kalau berapa jakatnya? 250 miliar. Bah, melihat uyukannya mandam. Ya elah. 1 triliun itu kan 1000 miliar. 250 miliar. Kan 1 juta salawi ribu, 10 juta 250 ribu, 100 juta 2 juta setengah, 1 miliar 25 juta, 10 miliar 250 juta, 100 miliar 25, 1 miliar aja tak, 100 miliar aja tak, itu 2 berapa tak? 25 miliar 1 triliun banyak. Kayak orang berumah itu sama. Membisi badis 300 gantang. Berapa gurime? 30 gantang aja kalau jakatnya. Yang mana aja Bang? Mun urang bulihan bane dapat 1000 balik. 1000 balik itu kan 3000 gantang kala. Berarti berapa tuh? 300 berapa? 3 kuyang. Apa 300 gantang jakatnya tahu ngot jawab Bang. Apalagi mun tak pikirakan mulai menambahnya lapahnya. Makanya ini ada nama angkotnya yang lain jadi duit gada. Nah ada nama angkot. Makanya berat. Makanya ada sebagian ulama walaupun itu kada dikuatkan tapi masih didengarkan pendapatnya seafdal ibadah wajib adalah zakat. Jadi artinya orang berzakat itu ibadah. Nah, Allah membalas semakin hebat ibadah, semakin hebat nilai kebaikan. Ya menuntut ilmu tadi, kenapa seberat itu? Kenapa sehebat itu? Karena berat menggawinya. Bersedekah kenapa sehebat itu? Karena berat. Apalagi bersedekah kenang lillahi ta'ala atau nang kada ada tujuan apa-apa itu berat banget. Apalagi nang disedekah ini musuh. Kan kalau seafdal sedekah terhadap orang lain, seafdal sedekah sunat terhadap orang lain yaitu kepada orang yang memusuhi kita. Kenapa? Itu berat bagi nafsu.
Nyajakanya kawa kita nafsu kita ini bila orang-orang musuh kita empat jam musuhi. Itu kalau ini cocok. Tapi orang nama musuhi kita perhatikan dengan kebaikan, itu sangat berat bagi nafsu, makanya pahalanya lebih besar daripada kepada orang yang biasa, orang-orang baik-baik. Nah, jadi kebaikan-kebaikan itu perlu kita kisahkan orang-orang yang sudah meninggal kita. Sedangkan nang kita menyambut saja itulah yang berpengaruh. Kalau kepada orang-orang mati, nang rajin kita tunduk kipayah adalah saksikan ya bahwa jenazah yang ada apabila bakar ranjang itu bagus disambut jenazah. Munang mayatnya aja meluncur kada bakar ranjang kada bawadah, itu jangan disambut jenazah, karena jenazah itu ada yang mengatakan karandanya itu ada yang mengatakan mayat dalam karanda, ngarannya jenazah. Jadi kalau mayatnya aja kada bakar randa kada tuh ini mayat saja atau mayat saja atau almarhum ada di hadapan kita. Sedangkan kita biasa tunduk kipayah tuh saksikan jabarataan bahwa almarhum yang ada di hadapan kita tidak termasuk orang yang baik ya. Padahal nang ini kada tahu nih kelakuan orang nang menyambat baik nih kada tahu kelakuannya. Itu gin berpengaruh dengan keampunan kena dari Allah untuk si almarhum ini. Apalagi nang kita bujur menyaksikannya dasar mata kepala melihat kebaikan itu, lalu kita kisahkan. Cuma jangan kulir bang menyambat, kalau bang aku aja kulir menyambat kada tahu bang baik baiknya. Jangan kita tinggal orang itu mati dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan beriman, itu sudah cukup untuk menyaksikan bahwa orang itu mati baik. Kalau ragu-ragu kayak maka ada guru ini nang protokolnya itu nang membingungkan pula. Tolong saksikan biar mayat ini meninggal dalam keadaan baik atau tidak. Ujung ngalih orang menyambut. Nah, itu membingungkan ngarannya baik. Di mana pedoman baik-baik? Inya Islam sampai ke mati. Inya Islam sampai ke mati cukup sudah pedoman. Nah, pengaruhnya itu ingin berpengaruh. Kan itu asalnya kisah Allah dalam kitab apa tuh ya? Ada kisah menjadi nanti kita amalkan berataan. Ini abahnya ini jahat. Abahnya nih jahat selama hidupnya. Cuma si anak ini hendak benar abahnya selamat. Nah, dan anak-anaknya ini pengaji. Ujar nang anak ini, ujar apa? Anak ini pernah mendengar orang berbacaan. Artinya bila orang banyak menyambati baik, Allah mengabulkan orang pun jadi baik. Lalu si anak ini melihat keadaan abahnya kada baik, kelakuan hidup, cuma ia hendak benar anaknya ini supaya selamat. Lalu inya mau upahakan ke orang. Jinya tolonglah abah meninggal. Pas abahnya meninggal lalu inya minta tolong lawan orang lain supaya orang-orang itu menyambati baik lawan abahnya sampai ke kubur. Tapi diberinya duit. Hanya lawan duit ini sampai apa aja orang apa menjawab. Jadi kalau lawan duit ini nyaman aja tak. Kan padahal nih bilang kada ikhlas ya kalau namanya nyambat itu soalnya dibayar bang. Jinya nah tolonglah abahku tanduakan angkatakan jenazah abah nih sampai ke kubur dan bubuhan sabadatan sambat abahku nih baik. Ya kan lu dikaya mau berpikir tuh nah. Ini baik. Berinya duit. Ternyata Allah mengabulkan. Sangkaan orang lain kepada orang lain akan mendapatkan kabul dari Allah Ta'ala. Nah makanya itu ditiru oleh kita yang sampai wah ini bilanya ada orang meninggal tolong saksikan bahwa jenazah dan dia ini baik. Dengan kesaksian orang banyak baik supaya harapan Allah akan menjadikan mayat ini menjadi orang-orang baik.
Nanti kadang tahunya tuh nang orang kipayah itu banyak kelakuannya nenek. Ya, tapi dikabulkan Tuhan aja. Apalagi kita nih banyak melihat guru Arsyad ini orangnya baik. Di mana baiknya? Pertama sini orangnya Islam, orangnya beriman, kemudian orang berilmu, kemudian orang berdakwah, kemudian orang ahli ibadah. Sampai meninggal pun beliau meninggal dalam keadaan belum pulih lagi daripada ibadah yang hebat, yaitu melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah dan ziarah ke kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis Nabi ada, man zarani bil Madinah kuntu syafi'an wa syahidan yaumal qiyamah. Barang siapa ziarah kepada aku di Madinah, maka orang akan menyaksikan dan akan mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Nah, jadi belum bulik lagi. Belum bulik, belum sampai ke rumah buliknya tak. Jadi kita yakin aja lah beliau ini termasuk orang-orang baik. Adapun misalnya ada kesalahan-kesalahan beliau, kita yakini aja karena kebaikannya banyak, maka Allah pun akan memberikan keampunan dengan berkat kebaikan tadi. Nah, mudah-mudahan dengan berkat kita berada di acara pada hari ini, mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, segala kejahatan dan kemaksiatan kita, dan sesuatu yang dimurkainya kepada kita. Dan mudah-mudahan Allah selalu menambah dan menguatkan keimanan kita seberataan dan menjadikan kita sebagai hamba-Nya yang saleh salehah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur yang panjang dalam keadaan sehat walafiat, taat, manfaat, ibadah berberkah, dan selalu diberinya rezeki yang banyak, halal, manfaat dan berberkah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita seberataan sebagai hamba-Nya yang saleh salehah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita seberataan, yaitu dan kepada kampung kita, daerah kita, negara kita selalu aman, damai, makmur, sejahtera, berberkah, dijauhkan, dihilangkan, dibersihkan, dibinasakan dari segala macam bala, musibah, wabah, penyakit, dan qadar iman dan kemaksiatan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberi umur kita yang panjang, dimatikan kita dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga bi ghairi hisab, memberi syafaat kepada yang lain-lain. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita seberataan, sakalwargaan, apa-apa yang kita minta, kita harapkan, kita mohonkan, kita munajatkan, kita cita-citakan, kita tahan di kerusuhan yang selalu diberinya, dikabulkannya, diijabahnya urusan dunia maupun urusan akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada almarhum yang kita hauli pada hari ini selalu diberikan Allah taala rahmatnya, dan selalu diberi keampunannya, dan selalu diangkat oleh Allah derajat almarhum sehingga berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah yang dapat disampaikan, mudah-mudahan dapat manfaat dan berkahnya. Bila ada kesalahan khilafan, ampun dan maaf. Dan Allahu yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.